Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuh ikhwah, kita masih melanjutkan pembahasan landasan yang pertama dari kitab Situd Durar, 6 landasan dakwah salafiyah. Sekarang kita sampai kepada subjudul nomor C. Beramal karena ingin dilihat dan dipuji orang. Halaman 79. Beramal ya karena ingin dilihat dan dipuji orang. Itulah yang dikatakan dengan riya. Ya, riya, kemudian saudara sepupunya sum'ah. Riya pingin dilihat oleh orang, sum'ah pingin didengar oleh orang. Ujung-ujungnya mengharapkan pujian daripada orang setelah dilihat, setelah didengar oleh orang. Sebagaimana kesyirikan merupakan lawan daripada tauhid, begitu pula riya merupakan lawan daripada ikhlas. Riya merupakan lawan daripada ikhlas. Sebagaimana cahaya keikhlasan akan redup dan padam dari hati seorang manakala ia merasa ujub. Sebelum riya, sebelum sum'ah, akan ada gejala-gejala dalam hati merasa takjub dengan kesolehan sendiri, merasa kagum dengan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan ujub, ya. Itu yang disebut dengan rujub. Maka ketika ujub ini sudah mulai bersemi di dalam diri, pelan tapi pasti cahaya keikhlasan akan mulai redup. Cahaya keikhlasan akan mulai redup dan bahkan bisa padam. Demikian pula keikhlasan itu tidak akan berbarengan bersama riya untuk selama-lamanya.
bagaikan kutub utara dengan kutub selatan, laksana siang dengan malam tidak akan bisa pernah bersatu. Orang yang ria tidak bakal ikhlas, dan orang yang ikhlas dia tidak akan ria. Inilah yang dikatakan Allah dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain ingin dilihat, ingin dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, disejajarkan oleh Allah, orang yang ria itu adalah sejajar dengan orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat. Pandangannya hanya stagnan, hanya sebatas di dunia saja. Dia lupa bahwa akan ada nanti kehidupan akhirat. Maka dia berusaha mengumpulkan kesenangan di dunia, dilihat oleh orang, diperhatikan oleh orang, dipuji oleh orang. Nah, inilah penyakit popularitas, ya, untuk mencari popularitas. Nah, orang itu disejajarkan oleh Allah, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Jangan salah mengambil teman, ya, karena syaitan itu teman yang jahat. Di ayat yang lain, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata untukmu. Kalau tadi teman yang jahat, kalau sekarang musuh yang nyata. Selanjutnya, penulis jelaskan bahwa ria itu adalah sifat orang munafik. Sifat orang munafik, bukan sifat orang yang bertauhid. Nah, manakala kita merasa terpapar dengan virus ria, segeralah obati, segeralah sembuhkan. Lama-lama kita bisa terseret mendapatkan virus nifak atau menjadi orang yang munafik. Masih di An-Nisa surah yang keempat di ayat 142, maaf. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit sekali. Pada dasarnya orang munafik itu malas beribadah, ya,
malas beribadah karena keterpaksaan saja. Nah, makanya kalau mereka sholat, kalau mereka ke masjid, hanya di waktu orang banyak. Kapan orang banyak? Maghrib, itu banyak tuh. Nah, dia ke masjid. Ketika orang sedikit, nah dia mulai malas. Kapan sedikit? Isya, apalagi subuh. Ya, itu berat bagi orang munafik. Maka Nabi mengatakan di antara indikasi orang munafik itu ketika mulai berat sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid. Berjamaahnya cuma maghrib doang. Ya, ketika nampak oleh orang banyak. Isya subuh nggak banyak orang ngelihat, maka mulai dia malas. Itulah penyakit orang yang nifak atau munafik. Nah, oleh sebab itu syarat bagi diterimanya taubat mereka adalah mereka harus mengikhlaskan agama ini hanya karena Allah. Sebaliknya, ketika mereka ria, maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sangat murka terhadap orang yang ria, apalagi sudah sampai kepada nifak. Ya, tadi kita katakan ria itu adalah sifat orang munafik. Sementara Allah sangat murka kepada orang munafik sehingga tempat penyiksaannya lebih berat daripada penyiksaan orang kafir. Di mana penyiksaannya? Di tempat yang paling bawah di dalam neraka. Masih An-Nisa surah yang keempat ayat 145 146. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Masih mending orang kafir, tempatnya masih di atas orang munafik. Nah, kita buat contoh ketika di rumah kita masing-masing ada periuk ya. Di dapur ada periuk. Ketika merebus air, sudah dinyalakan kompor di bawah. Nah, kira-kira sebelum kita tes, lebih panas mana di dasar periuk atau di atasnya? Di dasarnya. Ya, kita rebus air satu periuk gitu ya. Satu panci, dinyalain kompor. Begitu air mendidih, akan lebih panas yang di dasarnya daripada yang di atasnya. Nah, di neraka yang di dasar-dasarnya itu adalah munafiqin. Nah, di atasnya barulah orang kafir, orang musyrik. Ya. Begitu murkanya Allah terhadap orang munafik. Dan mereka termasuk orang yang tidak akan mendapatkan pertolongan. Walan tajida lahum nasira. Perhatikan redaksi Allah, walan bukan walam. Secara makna sama. Walan tidak, walam juga tidak. Lalu apa bedanya? Kenapa bukan walam? Kenapa walan? Ini faedahnya lil istiqbal. Kalau walam, tidak hari ini, besok mungkin. Tidak bulan ini, bulan depan ada harapan. Tidak tahun ini, tahun yang akan datang masih ada harapan. Tapi kalau walan, sampai kapanpun tidak. Ya.
Nah, jadi di sini Allah memakai redaksi walan tajida lahum nasira, dan kamu selama-lamanya tidak akan mendapatkan seorang penolong pun untuk mereka. Maksudnya khalidina fiha abada. Orang munafik itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin, kecuali mereka yang bertaubat sebelum meninggal, ya, sebelum wafat masih sempat dia bertaubat dari kemunafikannya. Setelah itu dia memperbaiki diri, merubah sikap, mengganti prinsip, ya, hanya wajah yang tidak bisa diganti, wajah yang tidak bisa ditukar, tapi sifat, prinsip bisa diganti, bisa dirubah. Nah, orang munafik tadi dia bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka, ya, menjalankan agama, tulus ikhlas menjalankan agama. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, antara riya dengan ikhlas adalah dua sisi yang bertolak belakang. Kalau dia riya, tidak bakal ikhlas. Kalau dia ikhlas, dia tidak akan riya. Nah, tadinya orang munafik itu riya. Dia beribadah ketika ada orang melihat. Ketika tidak ada yang dilihat orang, dia malas. Itu karakter orang munafik. Maka Allah murka kepadanya. Diancam oleh Allah fid darkil asfali minan nar. Dia ditempatkan di tempat yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun untuk mereka. Illal ladzina tabu, kecuali kalau mereka bertobat dari kemunafikannya sebelum meninggal, di sisa-sisa umurnya dia bertobat. Dia bertobat, dia memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama, ya, menjalankan agama mereka karena Allah, bukan lagi karena ingin dilihat, bukan lagi karena ingin didengar, bukan lagi ngemis-ngemis, decak kagum, pujian daripada orang, bukan itu lagi yang diharapkannya. Maka faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah kembali bergabung bersama orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman, tidak lagi terancam neraka. Maka dari itu, setiap amal ibadah yang tidak diikhlaskan kepada Allah semata tidak akan diterima, dan justru akan menjadi wabah bencana yang akan menimpa pelakunya pada hari kiamat. Dia akan menimpa pelakunya pada hari kiamat. Telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, tapi enggak ketemu dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan hadithul qudsi, firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Wa fi riwayatin
fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat tidak memerlukan sekutu. Ya. Apa itu sekutu? Kerjasama. Pernah saya contohkan ketika At-Taqwa mau direnovasi, kita panggil tukang. Tukang tidak akan bisa bekerja sendiri. Dia perlu pekerja atau yang disebut dengan kenek, pembantunya. Nah, itu namanya sekutu. Ya. Karena si tukang betapapun pintarnya, betapapun mahirnya, tidak bisa menyelesaikan suatu bangunan sendirian. Dia perlu pembantu-pembantu, pekerja-pekerja, ya, untuk mengaduk semen, untuk beli semen ke material dan sebagainya. Tolong ini, tolong itu. Nah, Allah tidak perlu sekutu. Nah, kembali kepada tauhid rububiyah, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Allah selesaikan perbuatannya sendirian tanpa sekutu-sekutu, tanpa bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Aku sangat tidak memerlukan sekutu, tidak memerlukan kerjasama. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang mana di dalam mengerjakannya dia mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, niscaya aku meninggalkannya dan sekutunya. Kita beramal supaya dipuji orang, supaya didengar orang, supaya dilihat orang. Jadi tidak hanya mencari ridha Allah, tapi juga mencari kesenangan orang. Apakah dengan bagusnya penampilan, ya, maka sholatnya dibagus-baguskan, dilama-lamakan, tapi ketika sendiri hampir tidak tumakninah. Nah, ini jelas riya. Jadi membagus-baguskan penampilan sholat. Kalau sholat bersama lengkap, komplit, pakai gamis, pakai serban, ya, pakai peci. Kalau sholat sendirian di rumah, pakai singlet doang. Ya, ini contoh. Jadi membaguskan penampilan ketika di depan orang ketika beribadah, itu namanya riya. Nah, begitu juga sum'ah, membaguskan suara ketika di depan orang. Ya, kadang-kadang hanyut dengan irama. Ya, sah-sah saja menghiasi Al-Quran dengan suara, dengan irama, tapi jangan sampai makhraj dan tajwidnya, ya, makharijal huruf, tajwidnya tercederai karena hanyut dengan irama. Itu namanya sum'ah. Boleh mengindahkan bacaan Al-Quran, tapi tajwid dan makharijul hurufnya tetap dijaga. Nah, kita kembali kepada hadis. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang mana dalam mengerjakannya dia mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, niscaya aku meninggalkannya dan sekutunya. Artinya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, maka aku berlepas diri darinya dan ia
yaitu amal itu diperuntukkan bagi apa, siapa yang dijadikannya sebagai sekutuku. Sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di nomor yang lain, masih dari Abu Hurairah, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, 3 tokoh ibadah, ya, ketika diproses di hari akhirat nanti, ternyata ibadahnya dimasukkan ke dalam sampah. Siapa 3 tokoh ibadah itu? Mujahid, qari, dan dermawan. Dipanggil seorang qari, seorang mujahid, diperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, lalu ditanya, untuk apa kau gunakan nikmat-nikmat yang kuberikan? Mujahid menjawab, ya Allah, nyawaku satu-satunya ku pertaruhkan untuk memperjuangkan agamamu, untuk mendapatkan ridhamu. Kata mulutnya, sebenarnya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi riya. Langsung divonis Allah, kadzabta, engkau dusta. Bukankah kau berjuang supaya dikatakan berani, mendapatkan pujian dari orang? Sekarang tiada surga untukmu. Akhirnya orang itu diseret ke dalam neraka. Panggil lagi, qari, ahlul Quran. Diperlihatkan nikmat Allah kepadanya. Ditanyakan, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Ya Allah, aku membaca Quran kemana-mana, mengajarkan Al-Quran untuk mendapatkan ridhamu. Kembali Allah memvonis, kadzabta, engkau dusta. Bukankah kau membaca Al-Quran untuk mendapatkan decak kagum orang lain karena suaramu yang bagus, mendapatkan pujian dari orang? Ketika listrik menyala, sound system aktif, kamu rajin baca Quran. Coba ketika listrik mati, sound system tidak aktif, kamu tidak baca Quran. Begitu juga berzikir. Sekarang tiada surga untukmu. Diseretlah orang itu ke neraka. Tinggal satu orang yang dermawan. Diperlihatkan pula nikmat-nikmat Allah kepadanya. Untuk apa kau gunakan nikmat Allah ini? Kata seorang dermawan tadi, ya Allah, tidak satu pun mustahik di lingkungan saya, melainkan habis harta saya bagi-bagikan kepada mereka untuk mendapatkan ridhamu, ya Allah. Kata mulutnya, mendapatkan ridhamu. Tapi wallahu alimun bidzatis sudur, Allah lebih tahu apa yang berdetak di dalam jantung mereka. Kadzabta, divonis oleh Allah, kau bohong. Bukankah kau menyisihkan hartamu, memberikan hartamu kepada mereka supaya dikatakan orang dermawan, peduli pada orang cilik, apalagi tahun-tahun politik, kan banyak begitu. Orang pemurah musiman, tadinya nggak pemurah, sekarang jadi pemurah. Ternyata ada udang di balik bakwan supaya namanya dicontreng di bilik suara, tanda gambarnya dicoblos. Inilah bukti-bukti orang yang tidak ikhlas, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Nah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu tadi, kemudian para ulama menyimpulkan, sebenarnya ikhlas itu apa sih? Nah, maka
dalam mendefinisikan makna ikhlas atau keikhlasan, sebagian ulama mengatakan, kita di halaman 81, al-ikhlasu istiwa'u a'malil 'abdi fi zahiri wal batin. Keikhlasan itu ialah persamaan antara amal perbuatan seorang hamba yang tampak dan yang tersembunyi. Ketika nampak dia sholat kayak gitu, ketika enggak nampak dia sholat kayak gitu juga. Nah, itu ikhlas namanya itu. Ketika nampak dia ikhlas, ketika nampak dia sholatnya bagus, tumakninah sekali, malah lebih lama lagi, rukuknya lama, sujudnya lama, ya, takbirnya bagus, sedekapnya bagus. Ketika sholat sendiri hampir tidak tumakninah, ya, 2 menit selesai, ya, sholat apa itu? Itu berarti tidak ikhlas. Jadi yang ikhlas itu adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi zahiri wal batin, persamaan antara amal perbuatan seorang hamba yang tampak depan khalayak ramai dan yang tersembunyi ketika dia sendirian di rumah. Ketika dia berinfak nampak oleh orang banyak, waduh, yang merah keluar 100.000. Ketika dia berinfak, orang belum datang, dia sendiri saja. Nah, pilih yang kecil, pilih yang kecil. Nah, banyak contoh-contoh. Wariya'u ayyakuna zahiruhu khairan min batinih. Sedangkan riya adalah manakala zahir yang tampak lebih baik daripada batinnya. Ya, yang zahir, yang kelihatan jauh lebih bagus daripada yang tidak terlihat. Nah, itu namanya riya. Ya. Jadi definisi ini bukan untuk mendeteksi orang, tapi mendeteksi diri sendiri. Jangan pula nanti diperhatikan satu-satu, Allah nggak ikhlas ya, kok gitu-gitu. Nggak perlu, bukan urusan kita. Orang lain bukan urusan kita. Mana urusan kita? Diri sendiri. Maka samakanlah ibadah ketika di depan khalayak ramai dan ketika sendirian di kamar kita. Samakanlah infak ketika dilihat oleh orang lain atau ketika sendirian tidak dilihat orang lain. Itu namanya ikhlas. Ya. Wasidqu fil ikhlasi ayyakuna batinuhu a'mara min zahirih. Dan keikhlasan yang sejujurnya adalah manakala batinnya lebih makmur daripada zahirnya. Terbalik. Kalau di depan orang ramai dia cuek-cuek saja, seakan orang malas ibadah gayanya. Nyampe di rumah tahajudnya minta ampun, belum sampai 11 dia tidak berhenti. Wah, hebat itu. Itu yang ikhlas. Ya, dia tidak menampakkan kesolehannya di depan khalayak ramai. Tapi kesolehannya itu ternyata di rumahnya ketika sendirian. Bahkan keluarganya dia tidak tahu. Bayangkan. Itulah kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama. Dia menangis di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi keluarganya enggak tahu. Ditanya oleh istrinya, "Bang, kenapa bang?" "Enggak, cuma kelilipan." Padahal dia habis menangis ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak memperlihatkan kepada orang lain, takut terganggu dengan keikhlasannya. Berkata Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Beliau adalah Bilal bin Sa'ad bin Tamim As-Sawkani As-Sakuni. Beliau adalah ulama dari negeri Syam, seorang imam Rabbani, wafat sekitar tahun 110 Hijrah ke atas. Ya. Apa katanya?
La takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sirri. Jangan Anda menjadi wali kekasih Allah ketika berada di tengah pandangan umum dan menjadi musuhnya ketika sendirian. Masya Allah, indahnya nasihat ini. Ketika di depan khalayak ramai seakan-akan menjadi wali Allah, orang soleh. Tapi ketika sendirian menjadi musuh Allah, ahlul maksiat, ternyata kaum pendosa. Jangan seperti itu. Ya. Adapun definisi keikhlasan yang sejujurnya terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu jauh lebih baik bagimu. Jadi cara bersedekah sirrau wa alaniyah. Boleh dengan sembunyi-sembunyi, boleh dengan terang-terangan. Namun lebih utama sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri maksudnya tersembunyi. Ya. Tapi kalau ada keperluan untuk terang-terangan, bagus juga. Tapi harap kuasai emosional. Jangan ya terbang ketika dipuji. Wah, besar sedekahnya Pak ya. Wah, udah mekar hidungnya. Ya. Kuasai emosional. Boleh. Untuk apa gunanya? Untuk merangsang orang supaya ikut juga bersedekah. Ini biasanya ketika pembangunan kita butuh dana besar. Ya, ini takwa perlu direnovasi ini. Kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Butuh dana sekian ratus juta. Wah, saya nyumbang 10 juta. Tujuannya apa? Untuk supaya teman yang di sini termotivasi. Bapak itu miskin 10 juta sumbangannya. Saya kaya darinya, kok saya nggak nyumbang? Wah, saya juga. Wah, ini yang diharapkan. Karena buah itu tidak semuanya matang, banyak yang mangkal. Kalau matang jatuh sendiri, kalau mangkal perlu diginiin dulu, baru jatuh. Nah, jadi boleh kita mensiarkan, ya, menyatakan sedekah kita dalam rangka untuk itu, supaya jatuh infak dari yang lain. Tapi itu tadi, kuasa emosional, jangan sampai melayang ketika dipuji orang. Namun wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu jauh lebih baik untukmu. Ini merupakan salah satu sifat dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di mahsyar yang matahari didekatkan hanya beberapa mil saja, suhu panas ketika itu minta ampun panasnya. Sekarang baru kita rasakan 50 derajat, nanti lebih, sehingga keringat bercucuran membasahi tubuh, menggenang, membanjir keringat. Ada yang sampai dengkul, ada yang sampai perut, ada yang sampai telinganya. Betapa panasnya itu sampai banjir keringat.
Dan nggak ada naungan, nggak ada pohon. Nah, di tengah-tengah panas itu ada tempat-tempat VIP rupanya. 7 golongan saja yang akan mendapatkannya. Naungan Allah yang ketika itu tidak ada naungan. Satu di antara yang 7, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah lantas ia merahasiakannya ketika memberi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kinayah, ya, bahasa sindiran. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ya, bukan bahasa sebenarnya. Masa tangan kiri nggak tahu? Ya, ini bahasa sindiran. Maksudnya orang dekatnya, teman karibnya nggak tahu ketika dia bersedekah. Nah, ini orang mendapatkan apresiasi berupa naungan di hari kiamat yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Padahal manusia lebih giat untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekan mereka daripada menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Mengapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kehormatan di hadapan manusia lainnya. Bahkan engkau akan menjumpai kebanyakan mereka lebih giat dalam amal-amal mereka yang dengan jelas terpantau oleh orang-orang lain dan justru malas ketika sendirian. Kenapa tahajud sangat disukai oleh Allah? Salat yang paling besar pahalanya setelah salat fardu adalah salat tahajud, bukan rawatib, tapi tahajud. Kenapa? Tahajud nggak ada orang ngeliat. Rawatib banyak orang ngeliat. Itu rahasianya. Ya, ketika orang tidur pulas, dia bangun sholat, ya, sholatul lail. Nah, itu lebih besar pahalanya. Nah, tidak demikian dengan orang yang ria. Orang yang ria, dia akan bersemangat lebih giat dalam amal-amal mereka ketika jelas terpantau di depan khalayak, tapi dia bermalas-malas ibadah ketika sendirian, bahkan sering sholatnya tinggal ketika tidak dilihat oleh orang. Nah, maka dari itu ada lagi definisi, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi wala mujazian siwah. Engkau tidak menuntut atau tidak mencari saksi atas amal kebajikanmu kecuali hanya Allah, dan tidak pula menuntut memberi balasan atas amalmu melainkan hanya Dia. Renungkan baik-baik definisi ini. Engkau tidak menuntut atau mencari saksi atas amal kewajibanmu kecuali hanya Allah. Pulang berangkat haji, yang diharapkan apa? Haji mabrur, balasannya surga. Ini pulang dari Makkah, orang nggak manggil Pak Haji, marah. Nggak tahu saya baru pulang haji, 30 juta ini. Jadi harus awal namanya pakai H, ya, Haji Fulan. Nggak dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Bu Hajah, kurang hatinya. Nah, di antara indikasi riya. Padahal ibadah itu bukan untuk disebutkan, ya. Kenapa nggak bukan Pak Sholat? Barusan kita sholat maghrib kan, Pak Sholat harusnya. Innalillah. Dan tidak pula menuntut yang memberi balasan atas amalmu melainkan Dia. Tidak perlu balasan dari manusia, cukup balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seorang terus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menutupi kebajikannya,
dari pandangan makhluk, sebagaimana ia juga berupaya untuk menutupi kejelekannya, niscaya ia akan mencapai derajat orang yang ikhlas. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Sembunyikanlah amal-amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal-amal kejelekanmu. Kita pernah buat dosa, ya, tapi kita tidak mau dosa kita dilihat oleh orang, malu. Bagaimana kita menutupi dosa kita, begitu pula kita menutupi amal kita. Bagaimana kita menyembunyikan, merahasiakan kejelekan kita, begitu pula lah kita merahasiakan kesolehan kita, kebaikan kita. Jangan sebaliknya, kesolehannya dipamerkan, tapi kejelekannya disembunyikan. Jangan seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan al-ikhlasu huwal ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Keikhlasan ialah memurnikan tujuan dalam mengerjakan ketaatan hanya kepada Allah yang Maha Benar. Kemudian ada pula lagi yang menuturkan bahwa keikhlasan itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin, memurnikan amal kebajikan dari perhatian manusia. Ya, jadi tidak perlu, tidak butuh diperhatikan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu ditanyakan kepada Sahal, apakah yang paling berat bagi jiwa? Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, keikhlasan, karena jiwa, hawa, nafsu tidak memperoleh bagian dari suatu amal yang diikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti kita sempurnakan setelah azan. Silakan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Kenapa Sahal menjawab seperti itu? Tadi ditanyakan orang kepada Sahal, apakah yang paling berat bagi jiwa? Lalu Sahal menjawab adalah keikhlasan. Itu yang berat. Kenapa? Karena jiwa itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu pingin dipuji, pingin dipandang, pingin didengar. Dan itu tidak akan diperoleh bagi seseorang yang amalnya diikhlaskan hanya karena Allah. Maka orang yang ikhlas dalam beribadah, hawa nafsunya tidak akan puas. Ya, hanya jiwa yang tenanglah yang bisa menikmati keikhlasan itu. Hammad bin Zaid rahimahullah ta'ala pernah berkata, pernah aku berjalan bersama Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau juga ulama besar. Maka ia membawaku melalui beberapa jalan dan sungguh aku merasa terheran bagaimana ia mengetahui jalan-jalan tersebut, mengapa ia melakukan hal tersebut. Firaran minan nasi ayyaqalu hadha Ayyub, untuk menghindari pandangan manusia karena akan dikatakan kepadanya ini Ayyub. Dia tidak mau dikenal, maka dia memilih jalan-jalan yang sepi. Karena beliau orang soleh, beliau seorang ulama, beliau tidak mau dikenal. Ini keikhlasan. Berbeda dengan orang yang ria, yang mencari popularitas, malah tidak jarang mengedepankan ya hal-hal yang sifatnya semu, hal-hal yang sifatnya semu. Betapa banyak orang yang berijazah palsu, kuliah tidak tapi sudah bergelar doktor. Ya, kapan kuliahnya kok sudah doktor? Nah, ini yang mengedepankan popularitas. Prestasi belum, prestise duluan. Ya. Ini orang yang mengedepankan popularitas, jauh daripada keikhlasan. Sehingga Ayub berkata ketika mendengar jawaban salam mereka yang berlebihan terhadapnya. Ya. Karena beliau seorang ulama, ada yang mengucapkan salam secara berlebihan. Apa kata Ayub? Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku tidak menghendakinya. Ini diulang-ulang oleh Ayub. Ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui bahwanya aku tidak menghendakinya. Jadi salam berlebihan, pujian berlebihan itu tidak dikehendaki oleh Ayub rahimahullah ta'ala. Itulah contoh keikhlasan. Ada lagi doa, Allahumma inna ibadaka haula istashfa'u bi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu ini memohon pertolonganmu dengan perantaraan doaku kepadamu. Ya, ketika orang bertawassul meminta doanya, yaitu kepada Yazid. Ya, Yazid berkata, ini aku bangkit dan mintalah pertolongan Allah agar diturunkan hujan kepada kami. Lalu Yazid pun bangkit seraya menundukkan kepalanya hingga sedikit lebih tinggi dari kedua pundaknya dan membuka kedua lengannya lalu berdoa. Ya.
Hanya ini yang dilakukan oleh orang soleh ketika diminta berdoa, nah barulah dia berdoa. Tapi ketika dipuji, disanjung, nah dia mengatakan kepada Allah, sebenarnya engkau tahu ya Allah, ini tidak ku kehendaki. Demikian berhati-hatinya orang-orang soleh supaya terhindar daripada riya. Sampai di sini pembahasan kita. Ada yang bertanya, silakan. Silakan Pak Mustafa. Ya, itu aja Pak. Ya. Ini beda-beda tipis, ya, beda-beda tipis. Kalau memang kita sudah merasa di jalan yang lurus, di jalan yang benar, sudah menjalankan ketaatan kepada Allah, sudah menjauhkan diri dari maksiat, maka bersyukurlah kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah, bersenang hati, ya. Tapi tidak boleh ujub. Nah, ini kita katakan tadi beda tipis. Ketika hatinya tenang dalam ketaatan kepada Allah, bagus. Tapi kalau sedikit lagi melangkah sampai terheran-heran, terpesona kepada dirinya sendiri, ini celaka. Ini celaka. Jadi kita menikmati ketaatan kepada Allah, menikmati selamat dari larangan Allah, kita bersyukur, bergembira, bersenang hati, boleh. Tapi awas, sedikit lagi akan jatuh kepada ujub. Ini yang kita katakan tadi, beda-beda tipis. Tapi ini menentukan sekali. Hati-hati. Wallahu a'lam. Iya, bersyukur sambil kita berdoa. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau gelincirkan kami setelah kau beri hidayah, tergelincir kepada ujub diantaranya. Setelah diberi keikhlasan, setelah diberi ketaatan, ya, kita menjadi orang yang taat, yang jauh dari dosa dan maksiat, jangan digelincirkan lagi. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami kurnia keistiqomahan dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Tetaplah berdoa, karena hati kita di antara dua jari dari jemari Allah. Demikian dalam hadis yang sahih. Sekarang menjadi orang soleh, siapa tahu besok menjadi orang yang salah. Ya, tahu nggak? Panji Gumilang tuh backgroundnya dari mana? Alumni Gontor, orang pesantren. Ya, Saifuddin Ibrahim, dosa dan maksiat, bersyukurlah kepada Allah sambil tetap berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Perbanyak membaca doa ini supaya kita tetap menjadi orang soleh, jangan sampai menjadi orang salah. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ketika kita beribadah, kita tidak minta pujian. Ya, tapi ada orang yang memuji. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang soleh tadi, ya. Ketika ada orang yang memberi salam kepadanya secara berlebihan, ya. Apa katanya?
Allahumma innaka la ta'lamu inni la uriduh. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui ini tidak kuinginkan ya Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ayub. Jadi supaya kita tidak melayang ketika dipuji orang, cepat berdoa, ya Allah, saya tidak menginginkan ini ya Allah, tapi dia datang sendiri. Nah, supaya kita bisa menguasai emosional, supaya hidung kita tidak mekar, ya. Nah, itu tujuannya, ya. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.